Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, selamat pagi. Berjumpa lagi dalam Repa, Renungan Pagi GKJ Minomartani. Pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 23 sampai dengan 34. Demikian bunyinya. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka pada pasungan. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi, terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga fondasi-fondasi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring. Katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari, masuk, dan dengan gemetar sujudlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apa yang harus aku perbuat supaya aku diselamatkan?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh luka mereka. Seketika itu juga, ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Tema kita pada hari ini adalah iman yang teguh. Bapak, Ibu, dan anak-anak, siapa yang tak kenal Paulus? Seorang rasul yang dijumpai Tuhan dan dipakai dengan luar biasa dalam pemberitaan kabar baik, yaitu Injil. Surat-suratnya dan khotbahnya mengilhami dan menguatkan banyak orang untuk terus tumbuh dan berakar dalam Kristus. Surat dan khotbahnya merupakan isi sebagian besar dari kitab Perjanjian Baru. Lukas pun banyak menulis kisahnya dalam Kisah Para Rasul. Tidak sedikit perjuangan dan penderitaan Paulus demi Injil didengar oleh semua bangsa. Dalam Kisah Para Rasul pasal 16, saat Paulus dan Silas dalam pelayanannya di kota Filipi, ia didera berkali-kali, dilemparkan ke dalam penjara, dan dipasung. Namun dengan hati yang teguh, Paulus dan Silas berdoa dan memuji Tuhan. Dan akhirnya mujizat Tuhan terjadi. Tiba-tiba gempa dahsyat
menggoyahkan fondasi bangunan, dan seketika itu lepaslah belenggu mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara, pernahkah kita berada dalam kondisi dan situasi sulit terhimpit seperti Paulus dan Silas? Sepertinya kesulitan hidup datang silih berganti dan menghimpit hati dan hidup kita. Mari kita coba mengingatnya. Bagaimanakah kita menyikapinya? Sikap hati apa yang kita ambil? Akankah kita tetap memegang teguh iman kita? Mampukah kita terus mengucap syukur dalam kehidupan ini, walau tak seindah bahkan jauh dari apa yang kita harapkan? Apakah kita masih dapat bekerja keras tanpa bersungut-sungut? Apakah kita tetap dapat terus menjadi teladan dan memberkati lewat tutur laku dan pikir kita? Paulus dan Silas tetap setia dan giat dalam pemberitaan Injil meski menderita, sebab mereka percaya Injil kasih karunia Yesus Kristus bekerja menyelamatkan jiwa dan kehidupan banyak bangsa. Dan inilah hasilnya, bahwa janji keselamatan dalam Injil telah didengar dan diterima, tidak hanya bagi orang Yahudi, namun bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia. Marilah kita menghadapi segala keadaan yang terjadi dalam kehidupan kita dengan sikap hati dan iman yang teguh seperti Paulus dan Silas. Percayalah dan milikilah iman bahwa Ia akan melepaskan belenggu kita, karena Allah yang kita miliki adalah Allah yang peduli dan mengasihi anak-anaknya. Dalam Timotius 2 pasal 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas teriring berkat Tuhan. Amin.